Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rafiansyah Cahyariyadi selaku hakim mediator pada kasus kali ini. Sebelum saya memulai mediasi, alangkah baiknya dari pihak penggugat maupun tergugat bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Pak Mediator. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Mardias. Di sini saya sebagai penggugat satu dan sekaligus saya ini adalah anak kandung dari ahli waris. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan kenalan untuk mediator. Perkenalkan, nama saya Farid Hussein dari anak kandung dari ahli waris sebagai penggugat dua. Oke, saya Cika Amalia. Saya di sini jadi tergugat. Tergugat saya di sini juga sebagai istri dari almarhum. Saya Zara Aulia sebagai anak tiri dari almarhum. Saya Zara Syarafina Aulia, di sini saya sebagai tergugat 3. Saya anak tiri dari. Baik, langsung saja. Sebelum saya memulai mediasi, sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa segala perkara perdata sebelum dimulai ke pengadilan wajib melalui mediasi terlebih dahulu. Gunanya untuk mediasi ini adalah semoga menemukan hasil kesepakatan sehingga tidak lanjut ke meja pengadilan. Di sini kebetulan karena saya ditunjuk oleh hakim untuk menjadi mediasi, maka saya akan menjelaskan untuk tata cara mediasinya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian sengketa kepada kedua belah pihak. Yang kedua, saya mencari kesepahaman awal terkait permasalahan ini. Lalu yang ketiga, saya mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan mediasi. Yang terakhir, apabila mediasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baik, apakah Bapak Ibu bisa menyetujui dengan kesepakatan ini? Baik. Sebagai pengantar, berikut ringkasan permasalahan yang menjadi pokok sengketa. Yang pertama, almarhum Pak Bambang menikah dengan almarhumah Bu Siti dan dikaruniai 2 anak, Mbak Eka dan Mas Farid. Setelah itu, Bu Siti wafat, Pak Bambang menikah dengan Bu Cika yang telah memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya, yaitu Mbak Rara dan Mbak Zahra. Pak Bambang meninggal dunia meninggalkan harta berupa 9 tanah dan rumah. Mas Farid dan Mbak Eka merasa tidak mendapatkan bagian warisan secara adil. Terakhir, saat ini rumah dan tanah sepenuhnya dikuasai oleh Bu Cika dan kedua anaknya. Apakah ada yang ingin menanggapi ringkasan tersebut? Ya, Pak Mediator, itu semuanya benar. Kalau ayah saya itu punya 9 tanah sama rumah, tapi saya sama saudara saya ini hari ini nggak pernah dikasih ruang untuk ikut membicarakan warisannya itu. Bahkan apa itu pembagiannya itu kami pun nggak tahu kapan baginya itu. Baik. Ya, sekarang akan memberikan waktu kepada masing-masing pihak untuk menyuarakan pendapatnya. Yang pertama, saya akan memberikan suara kepada pihak penggugat dulu. Untuk pihak tergugat dimohon untuk tidak mengelak. Silakan pihak penggugat. Ya, terima kasih Pak. Awalnya itu sejak ayah kami meninggal itu kami itu tidak pernah diajak bicara sama ibu diri saya sama anak-anaknya itu. Terus waktu kami itu hanya datang pas meninggalnya itu pas waktu tahlilan, bahkan kami tidak diajak bicara. Padahal kami ini anak kandungnya. Kenapa kami kok nggak pernah diikut campurkan, dilibatkan dalam ini apa masalah warisnya ini? Dan kami tidak diberi warisan sedikit pun dari tanah sama rumahnya itu. Baik, mungkin Mas Hani ada tambahan? Sebenarnya itu saya tidak mempermasalahkan apa-apa,
tidak mengutarakan Jika dan anak-anaknya. Tapi kenapa saya dan saudari saya ketika membalas warisan selalu dibilang serakah, tidak tahu diri? Apakah saya berhak untuk menuntut kan? Itu. Jadi setelah saya mendengar dari keterangan pihak penggugat, mungkin dari pihak tergugat jika bisa memberikan keterangannya terlebih dahulu. Jadi begini ya Pak Mediator dan Mbak Eka, Mas Farid. Nah, di sini saya mau bilang kalau sebenarnya saya itu nggak pernah loh yang namanya menganggap kalian semua ini tamu. Kita semua ini kan keluarga. Saya itu juga menganggap kalian berdua itu sebagai anak saya sendiri, meskipun sebenarnya itu bukan. Nah, terus tentang tempat rumah yang saya tempati bersama anak-anak saya sekarang, itu memang sejak beliau almarhum itu belum meninggal, beliau itu bilang ke saya kalau misalkan rumah ini sebenarnya juga ditempati buat saya saja, karena kalau misalkan nggak di tempat itu, nggak di rumah itu, saya juga nggak punya tempat tinggal kan. Gitu. Terus itu juga kan peninggalan almarhum, seharusnya kan emang dibagi untuk keluarga, emang dipakai untuk keluarga. Dan kan saya dan anak-anak saya ini kan juga keluarga. Nah, terus salahnya di mana saya menempati tempat itu bersama anak saya gitu. Mungkin ada jawaban dari pihak penggugat. Kalau ayah saya seumpamanya ngomong kayak gitu ya, terus harusnya itu ada buktinya, ada bukti resmi, dokumen resminya kalau ayah saya itu bilang rumahnya ini harus ditempati oleh jenengan sama anak-anak jenengan itu. Tapi ini nggak ada buktinya gitu. Ya pasti tahu itu paham juga, tapi semuanya menurut saya pribadi itu nggak harus sesuai sama hukum kita sendiri. Nggak bisa, tapi kan itu. Kita juga dianggap Bisa. Bentar. Biarkan dari pihak tergugat bisa menjelaskan terlebih dahulu. Bisa dilanjutkan. kami juga dianggap sebagai anak kandung oleh ayah kita. Apakah kasih sayang ayah dan kasih sayang kita ke ayah kita merawat waktu sakit itu tidak begitu? Baik Pak Meja, meskipun Pak Bambang itu ayah diri saya, tetapi ketika masih hidup beliau itu memperlakukan kita itu sama dengan Mas Farid dan Mbak Eka. Tapi kenapa saat ayah wafat tidak ada dari kalian satupun yang membahas tentang harta warisan secara jelas? Ini loh ya, karena kan kami itu dari awal sudah nggak mau ribut gitu loh tentang ini itu. Tapi sekarang kalian datang ke kami, terus bawa ini ke pengadilan. Ya saya kan jadi kayak bingung gitu loh. Ini kok saya nggak mau ribut, kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik saja? Kenapa harus dibawa ke pengadilan gitu loh Pak? Ini juga tempat tinggal saya kan juga udah lama. Jadi kan seharusnya kan memang dibicarakan terlebih dahulu gitu loh, nggak langsung dibawa ke pengadilan gitu saja. Tapi gitu kan, jenengan kan tadi bilangnya kan disuruh menempati bersama-sama gitu kan. Itu kan kayak seolah-olah kalian itu mau menguasai gitu loh. Rumah selama-lamanya itu mau kalian kuasai, nggak mau bareng-bareng gitu. Kesannya itu kayak gitu, bukannya gimana ya. Makanya kita ke sini ke madu PA. Kalau mau bagian ya bagi saja, tapi jangan usir kita dulu saja, kita juga punya hak di sini. Oh, kamu tak ngusir siapa-siapa. Kami cuma di sini cuma mau meminta kejelasan yang sangat jelas tentang pembagian ahli waris ini. Masalahnya kita itu malah kayak diusir gitu loh Pak. Oke, sudah. Supaya saya yang usir, tapi kita yang diusir gitu. Enggak, tapi kami juga nggak minta-minta, karena kita kan ya manusia ya, kita juga butuh tempat tinggal, kita juga dulu dapat kasih sayang yang sama ayah kita itu. Iya, saya paham. Tapi kenapa kalian pas waktu ayah wafat tidak ada dari kalian satupun yang membahas tentang warisan ini gimana kan masih bisa dibicarakan. Tapi kalian apa buktinya? Diam-diam saja kan? Iya malah kayak bagi sendiri gitu, kita nggak dilibatkan gitu loh. Sudah, ini kok kayaknya suasananya semakin tegang ya. Seperti kembali ke awal tadi, di sini mediasi
yang dipimpin oleh mediator adalah untuk menemukan solusinya, bukan untuk memperpanjang masalah. Sekarang saya akan mencoba menguraikan di sini ya. Yang pertama, menurut hukum waris Islam, anak kandung itu seharusnya mendapat bagian ahli waris. Green. Nah, sekarang kita bagi dulu. Pertama, istri sah jika itu mendapat seperlapan bagian dari harta suami jika suami telah meninggal dan masih memiliki anak. Nah, yang menjadi persoalan adalah jika ini meninggalkan anak tiri yang dihasilkan dari Pak Bakun tadi. Anak tiri Mbak Rara dan Mbak Zahra itu tidak mendapat bagian secara waris. Karena apa? Waris tertulis maksimal hanya 1/3 dari total harta atau hibah saat almarhum hidup. Meski begitu, jika pihak ahli waris sah, Mbak Eka ataupun Mas Farid ini berbagi secara kekeluargaan, maka itu diperbolehkan, dianjurkan selama berdasarkan musyawarah. Saya sebagai mediator mengusulkan cara agar ini bisa mencapai hasil yang konkret ya. Pertama, dari tim investigasi pengadilan agama akan menghitung aset yang dimiliki oleh Pak Bambang. Yang kedua, kita akan bagi waris sesuai hukum waris Islam. Yang pertama, jika sebagai istri sahnya akan mendapat 1/8, sisanya untuk Mbak Eka dan Mas Farid dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 2/1 itu mendapat waris sebagai anak kandung. Kalau seperti itu, kita mau usulan musyawarah kekeluargaan secara kekeluargaan untuk pernikahan kami. Kalau boleh, kami juga meminta tempat tinggal sementara dan bagian mungkin sekecil apapun sisa dari warisan itu untuk kami berdua, untuk saya dan Mbak Sarah. Baik Pak Mediator, saya sama Mas Wali ini bisa mempertimbangkan tentang waris ini. Tapi mohon kami itu diakui dulu ya sebagai ahli waris yang sah dari ayah kami. Sebenarnya saya itu nggak apa-apa mengerti Pak Kim. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Saya itu mau diajak bicara secara keluarga itu gimana enaknya itu saya ridho, saya rela. Tapi ya asalkan secara terbuka gitu, nggak kok diam-diam terus kita sudah mengakui nggak secara sendiri, itu yang saya nggak terima Pak. Kalau saya juga dari awal memang tidak memikirkan panjang masalah ini ya Pak. Kalau misalkan memang melalui pembagian ini bisa mendapatkan keadilan baik bagi Pak Eka dan Mas Farid ataupun bagi saya dan anak-anak saya terima saja ini. Akan tetapi kalau saya boleh minta ke Pak Mediator tolong nanti disampaikan ke Mbak Eka dan Mas Farid kalau misalkan saya dan anak saya ini juga membutuhkan tempat tinggal sementara. Jadi kalau misalkan memang rumah itu bukan seharusnya bagian saya minta tolong untuk memberikan saya dan anak saya ini waktu supaya nggak langsung diusir gitu. Kalau semuanya terbuka dan Mbak Eka Mas Farid nggak keberatan, kami hanya ingin menghargai saja. Kami juga nggak mau dianggap sebagai numpang karena dimanapun ya Pak Bambang itu ayah saya walaupun ayah tiri saya sama Mbak Sarah. Di sini alhamdulillah sudah menemukan titik terang ya, karena dari pihak tergugat maupun tergugat sudah saling terbuka, saling ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik. Selanjutnya saya akan memfasilitasi proses pendataan aset, terus menghitung hak waris yang sesuai dan menyusun kesepakatan bersama. Harapan saya ini menjadi jalan damai yang mengakhiri ketegangan di antara keluarga ini. Untuk selanjutnya saya akan menjadwalkan untuk membahas rincian pembagian melibatkan notaris atau petugas pertanahan jika diperlukan. Terima kasih atas keterbukaan hati di antara Bapak Ibu sekalian. Semoga mediasi hari ini bisa bermanfaat dan manfaat. Bisa salaman dulu, bisa berdamai dulu. Yang saya melihat,